lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan kasih info ke kalian seputar jalur seleksi SNMPTN Barat. So, sebelum mulai ke videonya, kalau kalian suka dengan konten-konten di channel YouTube aku, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya ada notifikasi kalau aku upload video baru. So, sekarang langsung aja kita mulai ke video. Nah, jadi apa itu SNMPTN Barat? Ternyata setelah aku post di community tabs YouTube channel aku, ternyata masih banyak banget yang belum tahu apa itu jalur seleksi SNMPTN Barat. Oke, jadi SNMPTN Barat ini merupakan jalur seleksi mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri yang teknis pelaksanaannya itu dilakukan bersama-sama. Beda dengan kalau SPMB mandiri itu dilakukannya juga oleh perguruan tinggi negeri masing-masing. Kalau SNMPTN Barat ini teknis pelaksanaannya itu dilakukan bersama-sama. Dan kenapa dinamakan Barat? Karena di jalur seleksi ini itu merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi negeri di daerah Barat. Maka itu dinamakan SNMPTN Barat. Dan ada 17 totalnya perguruan tinggi negeri yang udah bergabung di jalur seleksi SNMPTN Barat. Akan aku sebutin 17 perguruan tinggi negeri yang udah bergabung di jalur seleksi SNMPTN Barat ini. Nah, jadi kalian bisa mendaftar jalur SNMPTN Barat di 17 universitas ini apa aja, yaitu yang pertama Universitas Syah Kuala, yang kedua Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta, yang ketiga Universitas Bengkulu, yang keempat Universitas Jambi, yang kelima Universitas Lampung, yang keenam Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang. Terus selanjutnya Universitas Palangkaraya, Universitas Malikus Saleh, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Bangka Belitung, Universitas Tuku Umar, Institut Teknologi Sumatera, Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Aceh, Universitas Samudra Unsam, Universitas Riau Unri, Universitas Siliwangi Unsil, dan yang terakhir yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi itu dia ke-17 PTN yang udah bergabung di jalur seleksi SNMPTN Barat. Selanjutnya, apa tujuan diselenggarakannya jalur SNMPTN Barat ini? Oke, di sini ada dua garis besar tujuan SNMPTN Barat. Yang pertama yaitu untuk memfasilitasi calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di jalur mandiri. Jadi, buat kalian yang belum lolos di jalur seleksi bersama ataupun nasional kemarin, SNMPTN, SBMPTN, SNMPTKIN, dan UMPTKIN, itu SNMPTN ini memfasilitasi kalian untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi jalur mandiri di 17 perguruan tinggi yang udah bergabung di jalur seleksi SNMPTN Barat ini. Lalu selanjutnya tujuan yang kedua yaitu untuk menyeleksi secara bersama calon-calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Jadi kalian yang nanti terpilih lolos di jalur seleksi ini merupakan orang-orang terpilih. Jadi nggak sembarang orang itu bisa masuk ke perguruan tinggi yang udah bekerja sama ini. Selanjutnya, apa sistem dan ketentuan di jalur seleksi SNMPTN Barat ini? Yang pertama, ini akan aku sebutin yaitu jalur seleksi ini menyeleksi calon mahasiswa itu berdasarkan nilai UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi, buat kalian yang mau mengikuti jalur seleksi ini itu akan melaksanakan UTBK seperti halnya SBMPTN, dan juga kalian akan diseleksi melalui tes UTBK. Ketentuan selanjutnya di jalur seleksi SNMPTN Barat ini yaitu kelompok ujiannya, yaitu ada dua kelompok ujian. Yang pertama yaitu kelompok ujian Saintek dan yang kedua kelompok ujian Soshum. Untuk materi yang diuji di kelompok Saintek itu berupa materi umum dan juga materi berupa Saintek, matematika Saintek, kimia, fisika, dan biologi. Untuk kalian yang memilih Soshum, materi yang diuji yaitu tes pengetahuan umum dan juga tes Soshum berupa geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah.
Ketentuan selanjutnya yaitu calon mahasiswa atau peserta itu bisa memilih 2 program studi di satu PTN ataupun di 2 PTN yang berbeda. Jadi kalian bisa memilih 2 jurusan di satu kampus. Contohnya kalau kalian mau kuliah di UIN Jakarta, itu kalian memilih 2 jurusan di UIN Jakarta. Itu bisa, dan juga kalian bisa memilih 1 jurusan di UIN Jakarta dan 1 lagi di Universitas Bengkulu contohnya. Itu bisa. Nah, PTN-nya yang dipilih ini tidak harus menjadi lokasi ujian UTBK-nya. Jadi ujian UTBK-nya ini berdasarkan tempat domisili kalian yang terdekat. Jadi kalau kalian tinggal di daerah Tangerang, berarti kalian mengikuti UTBK-nya di daerah terdekat kalian, yaitu di UIN Jakarta. Kalau kalian di Aceh, itu kalian bisa mengikuti di Universitas Aceh, kayak gitu. Jadi nggak harus kalian ke tempat pilihan universitas kalian yang dipilih, tapi berdasarkan universitas yang terdekat di daerah kalian. Selanjutnya, apa aja persyaratan untuk mengikuti jalur seleksi ini? Yaitu syarat yang pertama, untuk kalian yang lulusan SMA, MA, SMK atau sederajat, dan juga bagi kalian yang lulusan paket C, itu kalian bisa mengikuti jalur seleksi ini dengan persyaratan harus memiliki ijazah. Namun bagi kalian yang lulus di tahun 2021 itu syarat yang kedua, yaitu minimal sekurang-kurangnya kalian harus memiliki surat keterangan lulus yang memuat jati diri, informasi kalian, pas foto yang bersangkutan, dan juga dibubuhi oleh cap sekolah yang sah. Lalu persyaratan selanjutnya, peserta seleksi itu dalam kondisi kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya. Lalu yang terakhir, ijazah ini adalah 3 tahun terakhir. Jadi untuk kalian yang lulusan 3 tahun terakhir 2019, 2020, dan 2021, kecuali untuk beberapa universitas. Itu Universitas Umroh, Unja, UTU, dan Unimal, itu ijazahnya itu 5 tahun terakhir. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti 4 universitas ini, itu bisa bagi kalian yang memiliki ijazah 5 tahun terakhir. Lalu selanjutnya untuk ISBI Aceh itu menerima ijazah 10 tahun terakhir, dan untuk UPR itu menerima ijazah 3 tahun terakhir. Jadi untuk ijazah ini setiap universitas itu berbeda-beda, tapi pada umumnya yaitu ijazah kalian itu minimal 3 tahun terakhir lulusannya, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya mengenai biaya pendaftaran di jalur SNMPTN Barat ini. Jadi karena SNMPTN Barat ini merupakan jalur seleksi mandiri, maka biaya seleksi sepenuhnya itu berasal dari calon mahasiswa. Nah, berapa biaya yang harus kalian bayarkan di pendaftaran dan seleksi jalur SNMPTN ini? Yaitu kalian harus membayar sebesar Rp350.000. Itu untuk pendaftaran dan jalur seleksi. Selanjutnya, jadwal seleksi jalur SNMPTN Barat ini, yaitu kalian bisa melakukan pendaftaran itu pada tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 21 Juni. Jadi untuk saat ini tanggal 4 Mei itu kalian belum bisa mendaftar di jalur seleksi ini. Kalian tunggu di tanggal 17 Mei baru kalian bisa mendaftar di jalur seleksi ini. Lalu untuk jadwal UTBK-nya itu akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli. Lalu untuk pengumuman jalur seleksi SNMPTN Barat ini itu akan diumumkan pada tanggal 14 Juli. Selanjutnya, bagaimana prosedur pendaftarannya? Ini akan aku bacain dan akan aku tampilin juga gambarnya di sini. Ini aku lihatnya di laptop jadi nggak kelihatan, aku harus pakai kacamata dulu. Nah, jadi yang pertama kalian harus membuka websitenya SNMPTN Barat. Akan aku taruh linknya di description box. Kalian bisa langsung klik aja link websitenya. Setelah masuk, kalian klik di situ ada menu. Kalian klik yang menu pendaftaran. Setelah itu kalian melakukan pendaftaran SNMPTN itu dengan mengisi data-data informasi yang dibutuhkan, data kalian, data orang tua, data sekolah, dan lain-lain. Itu kalian bisa langsung mengisinya. Nah, karena sekarang itu belum dibuka pendaftarannya, maka bacaan daftarnya itu belum ada. Nanti setelah tanggal 17 Mei itu akan ada tombol untuk mengklik daftarnya. Itu nanti akan ada. Setelah itu kalian daftar. Setelah kalian mengklik daftar itu
kalian akan mendapatkan ID bayar dan juga PIN-nya. Setelah mendapatkan ID bayar, kalian bisa langsung membayar di bank-bank yang udah bekerja sama ini. Setelah itu kalian mencetak bukti pembayarannya. Setelah mencetak, kalian akan menerima tanda bukti kalian sudah membayar biaya seleksi SNMPTN Barat. Setelah itu kalian melakukan login kembali menggunakan ID dan juga PIN yang sudah kalian punya. Dan setelah itu kalian melengkapi data-data lain yang dibutuhkan dan juga menuntaskan proses pendaftaran. Setelah itu selesai, kalian selanjutnya akan melaksanakan ujian UTBK, lalu kalian akan mendapatkan pengumumannya dan juga selesai. Oke semuanya, jadi segitu aja video aku kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar video ini. So, thank you for watching and see you on next my video.